Apa yang orang ini ingin lakukan? Bagaimana ini? CEO, Selamat. habislah kali ini. Aku pergi dulu. Tidak perlu. Hari ini, wakil CEO perusahaan Audisi sedang makan di kantin perusahaan. Kamu pergilah mengaturnya. Dia ada urusan untuk dilakukan. Aku seharusnya menyingkir dulu. Kamu juga ikut. Ketua tim, jika kamu punya pantangan, harus beritahukan dulu padaku. Kenapa? Takut? Sebagai nyonya CEO, ada beberapa hal yang harus dihadapi cepat atau lambat. Jika ada ujian, maka cepatlah datang. Aku tidak akan membuatmu kecewa. Waktunya adalah jam 12 siang. Kantin perusahaan lantai 3. Jing Yashuan, jangan terlambat. Tapi, aku selalu menjadi karyawan tingkat rendah di perusahaan dan aku mungkin tidak bisa menangani makan malam kelas atas seperti ini. Lagi pula, aku sepertinya tersesat. Tidak heran, dia adalah kekasih CEO. Dia kenapa ada di sini? Gu Sisi. Ini bukan tempat di mana orang-orang sepertimu bisa datang. Apakah kamu mengerti peraturan perusahaan? Manajer? Demi anak ini tidak boleh marah. CEO memerintahkanku untuk datang. Tolong minggir. Nyonya muda. Ketua tim, tamu CEO sudah datang. Hanya tinggal menunggumu. Xiao-a? Ketua tim, kamu tidak apa-apa kan? Iya, ayo kita pergi. Dia adalah kaki tangan di sisi CEO. Tidak bisa bersalah padanya. Untuk sementara aku akan melepaskan sejalang ini. Bagaimana mungkin? Walaupun dia adalah asisten CEO, dia tidak punya hak makan di lantai 3. Nyonya muda, di sini. Terima kasih, Xiao-a. Aku sedikit gugup. Ketika aku pertama kali bergabung di perusahaan, aku dikucilkan oleh teman-teman di kantor. Bukankah aku hanya menggertakkan gigi dan bertahan? Kamu harus percaya pada diri sendiri. Memang CEO Yin adalah kaisar bisnis dari grup keluarga Yin yang meningkatkan nilai pasar sebanyak 20%. Sekali bertindak dapat menekan sebanyak 5% poin. CEO Yin, jangan seperti ini. Keuntungannya sangat rendah. Bagaimana audisi dapat bekerja? Apaan ini? Suara wanita? Dan masih begitu manja. Apa-apaan ini? Ketua tim, saatnya masuk. Percakapan barusan, apakah Nyonya muda salah paham? Aku hanya istri kontraknya. Hanya demi anakku, aku terpaksa menikah dengannya. Dia bertemu dengan siapa? Apa urusannya denganku? CEO, maaf, aku datang terlambat. Maaf, aku terlambat. Bisa menahan emosi ya. Apa maksud CEO Yin? Bukankah kamu bilang hari ini hanya makan pribadi antara kita? Dia sangat cantik, tubuhnya juga bagus. Gu Sisi, ini adalah wakil CEO Audisi, CEO Murona. CEO-mu, apa kabar? Aku adalah Gu Sisi. Xiao-a ternyata membantunya untuk duduk. Wanita ini ternyata berbeda untuk Yin Xinchen. Aku dengar kalau asisten di sekitar CEO Yin sangat berbakat. Ketua tim Gu pasti memiliki keahliannya sendiri kan? Aku bersulang untuk ketua tim Gu. Bersulang untukku?
CEO-mu terlalu sungkan. Aku tidak boleh minum anggur. Bagaimana ini? Oh iya, Yin Shinchan ternyata tidak beraksi. Aku harus bagaimana? Jika CEO pihak lain bersulang untukku dan aku tidak minum, bukankah itu akan mencoreng perusahaan? Biarkan aku melihat apa yang membuatnya istimewa. Bagaimana ini? Dia hanyalah seorang ketua tim. Apakah pantas bagi CEO-mu berbuat seperti ini? Jika ingin minum anggur, bukankah aku terus menemanimu? Dia ternyata meminumnya untukku. Jelas-jelas barusan mengabaikanku. Ternyata benar, Yin Shinchan begitu peduli dengan wanita ini. Dia sebenarnya siapanya Yin Shinchan? Siapa? Tampaknya ada banyak orang yang ikut hadir dalam acara makan hari ini. Aku akan bukakan pintu. Biarkan Xiao A yang mengurusnya. Hah? Bukankah sudah diperintahkan kalau makan siang hari ini tidak boleh ada yang mengganggu? Kenapa tidak ada reaksi? CEO Yin, sepertinya aku lupa melaporkan hal penting kepada Anda dalam rapat pagi ini. Apakah Anda bisa mendengarkannya sekarang? Aku akan segera mengusirnya. Rupanya manajer penjualan yang baru saja menghentikanku. Dia kenapa terus melihat padaku? Bukankah dia berpakaian begitu seksi dan mempesona hanya untuk merayu Yin Shinchan? Kenapa matanya terus melayang ke arahku? Wanita ini menarik. Ada seorang wanita yang merayu prianya. Bukan hanya dia tidak merasa tidak senang, tapi dia masih bisa tertawa bahagia. Xiao A, maaf, apakah CEO ada? Silakan pergi. CEO sekarang tidak ingin bertemu denganmu. Bukankah dia manajer departemen penjualan? Dia ternyata diusir oleh CEO. CEO tidak ingin bertemu denganku, pasti karena Gu Sisi yang mengacau. Lihat saja nanti, Gu Sisi, aku tidak akan memaafkanmu. Aku sama sekali tidak bisa masuk ke percakapan antara dua CEO. Sepertinya masih banyak hal yang perlu dipelajari. Gu Sisi, trik apa yang kamu mainkan sehingga membuat CEO tidak ingin bertemu denganku? Dasar siluman rubah. Aku adalah manajer dengan penjualan terbaik di seluruh perusahaan. Kenapa aku bisa dipecat? Pasti karena kamu. Tidak ada hubungannya denganku. Aku pergi dulu. Sialan, wanita ini ternyata tidak memperdulikanku. Ingin pergi? Tidak semudah itu. Tidak bicara dengan jelas, jangan harap bisa pergi. Bagaimana ini? Tidak hanya manajer wanita ini yang ingin mengetahui pertanyaan ini, tetapi semua orang juga ingin tahu. Tidak ada komentar. Sungguh sombong. Kamu hanyalah kekasih yang membantu menghangatkan tempat tidurnya saja. Sudah menganggap dirinya sendiri sebagai nyonya CEO? Sepertinya kamu benar-benar butuh pelajaran. Aku akan mewakili CEO untuk memberi siluman rubah tidak tahu malu sepertimu pelajaran hari ini. Sepertinya aku susah melarikan diri. Astaga, itu... Sungguh hebat. Aku bahkan tidak tahu kalau ada aturan tambahan dalam tanggung jawab departemen penjualan untuk mengatur orang-orangku untukku. Kamu kenapa diam saja dan membiarkan dia memukulmu? Dia itu siapa? Bahkan membawakan sepatumu saja tidak pantas.
apakah kamu dengar Bu Sisi itu? CEO bilang kalau manajer bahkan tidak pantas membawakan sepatu untuknya. Hal kecil seperti ini, saat dia bersamaku, dia punya keberanian untuk menolakku. Tapi dia sangat pengecut di hadapan para bajingan ini. Beritahu HRD, pecat dia. Astaga, ternyata dipecat. Ayo kita cepat kembali kerja. Kenapa setiap kali orang yang menolongku adalah dia? Manajer ternyata dipecat. Tidak boleh. Aku adalah manajer yang paling menghasilkan uang di perusahaan. Kamu tidak boleh memecatku, CEO. Jika kamu bisa pergi dengan tenang, mungkin kompensasi untukmu akan lebih banyak. Kenapa bisa begini? CEO kali ini benar-benar marah. Jika aku tidak membereskannya dengan baik, aku mungkin juga akan dipecat. Maaf, aku barusan membuatmu malu. Jika bukan karena anak, masalah seperti ini aku juga malas mencampuri. Kamu sekarang adalah seorang ibu. Apakah kamu tidak tahu kalau emosimu akan mempengaruhi pertumbuhan bayi? Kamu... Jika kamu merasa tidak enak, Tidak mau. Lepaskan aku. Aku harus segera meninggalkan tempat ini. apakah kamu pikir kamu bisa lari?